ya sayang. Aku mau kamu bahagia, Nay. Kita baru berapa lama sih ketemuan? Apa enggak ini terlalu cepat, Ri? Teman kuliah? Iya, mantan. Iya, ini Naya. Nanyain kabar lu. Mau ngomong nggak? Lagi ada masalah ya sama Pangeran Tampan? Istananya kebakaran. Aku harus cari cara untuk selidiki tentang ini. Aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Kalian bisa bantu nggak? Ini penting buatku. Emangnya lu butuh banget pengakuan dari dia, apa? Kamu mata-matain aku, Nay. Karena kamu bohong! Ingin ku bertemu, duhai kekasihku yang selama ini. Kamu maunya kayak gimana? Kamu tanyain terus, cecer terus sampai dia ngaku gitu? Bersamamu. Itu semua belum tentu seperti apa yang kamu pikirin, Nay. Memang nggak ada yang tahu soal ini. Orang yang udah terbiasa bohong, dia tuh jadi susah jujur. Dia cuma tanya kabar, udah gitu aja. Aku nggak akan angkat telepon dia lagi. Kamu nggak sadar apa? Bisa aja mereka manfaatin kebaikan kamu. Kamu terjebak dalam zona nyaman itu dan kamu yakin kamu udah ceritain semuanya ke aku? Nay! Orang yang merasa tahu bisa jadi sok tahu. Terus kamu maunya kayak gimana? Aku nggak seharusnya securiga itu sama Ari. Kalau aku nggak curiga sama Ari, nggak bakalan jadi kayak gini. I'm not perfect. Ingin ku bertemu. Film ini bercerita tentang cinta yang terjadi di kalangan pekerja dimainkan oleh Michelle Judith dan Luka. Dimulai dari Naya dan hal ini memainkan Judith. Suatu hari dia akan makan, tiba-tiba dia lihat selebaran. Selebaran itu ada brosurnya tentang kafe biru. Dari situ dia memutuskan hari itu dia akan makan ke kafe itu. Di mana dia ketemu Luka dalam hal ini namanya Ari sebagai pemilik kafe itu. Pembawaan Ari yang baik dan itu tiba-tiba membuat si Naya tertarik secara pandangan pertama ya. Orang ini asik. Ketertarikan itu berlanjut sampai timbul rasa kok nyaman ya. Tiba-tiba dalam 2 minggu itu si Luka dalam hal ini Ari sebagai pemilik kafe itu menyatakan dia mau ngelamar si Naya. Lamar si Naya. Kaget. Kok tiba-tiba banget cuma 2 minggu? Ada pertanyaan di kepala dia. Kenapa ini cowok gitu kan? Dia berpikir mencurigai kok cowok main-main atau enggak sih 2 minggu langsung dia ini. Tapi dalam sisi Luka, dalam sisi Ari, dia sepertinya ya gue suka, gue tulus aja gitu. Tapi dari hal itulah menjadikan sebuah permasalahan itu ada di Naya. Dia jadi bertanya ke teman-temannya. Sementara Ari ya gitu-gitu aja jalani kehidupan gitu aja. Tapi menjalaninya dengan cara Ari itu juga membuat si Naya bertanya-tanya karena Ari itu masih berhubungan sama mantan-mantannya. Ya ditelepon, dijawab, dilayani. Dia jadi pikirannya dari macam-macam. Ini gimana sih? Katanya mau serius kok masih berhubungan gitu. Mereka lama-lama saling ribut antara satu sama lain. Ini gimana sih? Dia masih berhubungan sama mantan-mantannya, sementara sih Luka emang nggak boleh. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan kita jelas antara karakterisasi dari si Naya dan karakterisasi dari si Ari. Pada garis besarnya dia adalah seorang yang sangat intelektual dan selalu berpikir bahwa harus jelas, harus benar, harus tegas gitu. Akhirnya mereka sempat terpisah berapa lama. Akhirnya mereka berpikir dua-duanya dan akhirnya mendapatkan keputusan bahwa si Ari harus berani ngomong tentang masa lalunya. Sementara dari Naya harus berani menerima masa lalu Ari. Ketika mereka berdua nyari berpikir yang satu perasaan banget, yang satu pikiran banget gitu. Jadi kalau mau berhenti di titik itu bagus. Maksudnya film ini memang akan membawa itu jadi rumit gitu. Semoga dengan film ini semuanya bisa mendapat oh gitu, nggak boleh kita cuma pakai pikiran doang. Oh gitu, nggak boleh kita cuma pakai perasaan doang. Kalau kita berpikir tentang nyaman doang, nyaman kalau nggak benar ya salah juga gitu.
Kalau kita berpikir bener doang, tapi kalau perasaannya nggak hidup ya nggak ada rasa-rasa ya, nggak ada romantisme, nggak ada kasih sayangnya. Enak. Saya waktu baca itu, saya tertarik banget karena asik gitu. Persoalan itu asik kalau diikuti sebagai lingkungan anak muda pasti asik karena persoalannya persoalan cinta yang membuat tiba-tiba semua orang jadi rumit luar biasa, yang harusnya biasa aja tapi jadi rumit luar biasa, mereka ribut yang padahal di kepala kita ya biasa-biasa aja. Nah buat saya menarik banget, dan film ini karena ada beberapa pemain, para pemain itu bermainnya juga asik yang lain, sehingga ada menurut saya ada ensemble seperti musik yang dimainkan orang banyak tapi asik itu, semuanya saling masuk kiri kanan masuk. Nah kalau diikutin, buat saya menariknya di situ. Sangat encer, sangat fun tapi serius, sangat lucu tapi dramatik. Jadi buat saya asik gitu. Sampai dia nangis, menyadari sesuatu yang kayaknya konyol tapi serius banget. Ari juga merasa oke-oke aja tapi sebenarnya dia mau penyebab semua permasalahan itu. Jadi buat aku asik kalau diikutin. Ya kita casting pas ya, Michael Judith menurut aku orangnya juga jenius, sangat intelektual gitu. Coba kalau ngomong sama dia kelihatan banget intelektualnya gitu. Terus saya pas untuk peran-peran seperti itu. Ari juga gitu. Ari kan idol dan ya polosnya dalam arti tersendiri buat saya, tapi sosok senimannya tepat gitu. Tapi dia harus memerankan sebagai orang yang, kalau seniman polos, buat saya juga percaya banget bahwa seniman itu polos-polos aja hidupnya sebenarnya, nggak terlalu rumit di pikiran. Dia buatnya tembaknya pas lah. Cuman dia harus punya pengalaman dong. Sementara dia muda banget dibanding Michael Judith. Dia belum pernah punya pacar. Pasti sebuah tantangan tersendiri untuk memerankan sebagai orang yang pernah berpacaran berapa kali gitu dan pernah punya mantan berapa kali gitu kan. Ya buat aku disitulah tantangannya untuk memerankan ini. Syuting semua di Jakarta 6 hari. Nyaman dibacanya pertama kali dibaca, terus buatku salah satu kesempatan besar juga bisa didirect sama Mas Hani. Terima kasih. Karena aku tuh dari kecil sampai Mas Hani. Sampai aku ngerasain sendiri nih, gimana rasanya menggerakkan jari aja tuh harus ada maknanya, yang dimana selama aku syuting belum pernah tuh sampai ke jari-jariku di daerah gitu. Jadi menurutku pengalaman yang sangat berkesan, buat karirku tersendiri juga. Aku seneng banget. Terus di satu sisi pas dikabarin Michelle, nanti kamu syutingnya sama Luka Idol. Serius? Itu orang tinggi banget, aku itu orang tinggi banget seriusan syuting sama aku. Dan pada saat kita proses reading, aku nggak nyangka ternyata dia lebih muda dari aku nggak nyangka banget. Dan senang sekali ya, beberapa kali ketemu sama artis-artis muda, tapi Luka salah satu yang berbeda karena apa ya, dia itu sangat memikirkan orang lain, super on time, terus terlalu baik hati banget, kayak nggak enakan orangnya. Dan aku tuh sejauh ini kan jarang Pak nemu orang yang kayak nemu artis yang kayak udah nggak enakan atau apa tuh. Dan mereka tuh udah kayak udahlah mereka lah gitu, aku lah. Nah baru Luka ini udah lama nggak ketemu yang kayak mau bangun chemistry, mau enak diajak ngobrol dan komunikasi. Jadi kita di setnya juga nyaman banget, nggak kerasa tiba-tiba lah kok udah last day dan lain sebagainya. Sebenarnya sih berharap kayak semoga bisa ketemu ya kita di next project. Nyaman banget juga, nggak nyangka kayak
konflik yang sederhana tiba-tiba pada saat riset bisa didirect sedemikian rupa sampai aku mengalami depresinya yang nyata karena masalahnya cukup relatable ya ke masyarakat, ngambek, bete-betean, miskomunikasi itu adalah hal biasa, tapi ternyata benar-benar menjadi inti core dari segala macam masalah. Jadi menurutku film kali ini sangat nyaman dan sangat bisa dinikmati alurnya. Dari aku sendiri juga aku sangat senang sih, filmnya menyenangkan. Tapi yang bener aja. Kalau dibilang ciuman sih sebenarnya bukan ciuman yang, karena itu cuma kayak gitu lah. Siapa yang mencium kening, tapi abang itu bisa dibilang pertama kali. Dan Serius. jadi itu kayak, tapi kan emang ini bagian dari scene, bagian dari cerita gimana nanti kita buat supaya orang yang nonton tuh bisa lebih percaya bahwa dan Arif ternyata emang satu gitu. Dan kalau kendala sih emang karena ini bisa dibilang waktu itu paling buat syuting di untuk film gitu. Jadi emang masih banyak banget yang harus kita pelajari, apalagi waktu konsep dia jadi bayar sama manusia. Jadi kayak apa ya, pengalaman yang baru. Terus juga sama Pak Ani kita lebih dikasih kebebasan untuk berekspresi seperti gimana supaya nanti kayak tiap dialog yang disampaikan itu terkesan kaku atau dibuat-buat. Saya tahu bahwa segala sesuatu tuh harus di praproduksinya yang harus kuat. Maksudnya kita adain latihan berulang kali sehingga kita tahu ini udah mulai chemistry-nya jalan atau enggak. Kita bisa lihat di waktu latihan. Awalnya sih kita ngasih, oh dia belum pernah pacaran, itu juga lucu. Maksudnya kita, masa sih gitu kan. Terus sementara bisa jujurnya juga sangat pengalaman banget buat saya sih. Cara dia ketawa itu cara orang sangat senior gitu. Tapi dia orang baik, itu yang bikin semuanya jadi encer. Ketika latihan itu semuanya nggak pernah ada yang senior banget, itu enggak, semuanya encer lah. Itu yang bikin kita jadi enak waktu kolaborasinya. Jadi semuanya terselesaikan waktu latihan sebenarnya. Ketika ketemu, ya sudah mulai masuk aja. Dan makin oke karena situasinya jadi kebangun. Buat saya karena dia seniman ya. Seniman itu orang yang berpikir dengan tidak hanya pikiran tapi perasaannya juga, indrawinya juga, sehingga dia bisa menguasai tubuhnya walaupun belajar baru lah ya. Tapi dia lebih rileks lah, lebih smooth. Dia belajarnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu kaku, nggak terlalu apa, dia nyaman-nyaman aja gitu. Walaupun dia ngomong, saya belum kenal loh. Jadi kita ketawa gitu, masa belum sih gitu kan. Tapi ketika lihat lagu-lagu tapi oke, masih enak dilihat di frame, masih enak dilihat di kesannya masih kelihatan real. Kalau dibilang grogi sih apa ya? Karena itu di luar skrip, saya kayak kemarin langsung tapi emang karena itu nggak terlalu masih bisa diatasi. Maksudnya kan kalau misalkan emang yang bibir ketemu bibir tuh aku udah saya katakan itu. Tapi kalau emang masih di pipi atau di pipi itu masih gak apa-apa. Jadi waktu itu emang take-nya nggak sekali, jadi sempat diulang dua Kan bantuin pelatihan. Iya, jadi maksudnya biar di kamera biasanya nggak aneh gitu. Overthinking itu nyata pasti, apalagi saya di dunia entertain kan, berasa lah selalu curiga, selalu kepikiran, selalu itu karena apa ya? Karena sebagai aktor juga dituntut profesionalis ya, mau dari waktu, etos kerja, dari kita harus mengesampingkan hal-hal pribadi kita. Begitu juga aku ngedirect ke pasangan aku pastinya, aku juga menuntut dia untuk super profesionalis gitu. Nah di satu sisi aku pasti bakalan super insecure kan, dari diri aku, terus dari diri dia sendiri
bilang konfliknya itu nyata dan relate banget terjadi di pasangan-pasangan kayak dia jujur nggak ya, dia bohong nggak ya, dia balikan nggak ya sama mantannya. Karena mungkin kalau itu ada di posisiku, aku mungkin bisa LDK sama mantanku, makanya aku bisa worry kenapa Ari bisa melakukan nih, kok bisa sih berhubungan lagi sama mantan, kok aku khawatir karena mungkin aku bisa melakukan hal yang aku tadinya khawatirkan. Oke, pertama sebenarnya basic saya memang drama. Saya adalah penyuka drama sebenarnya. Kalau horor itu permintaan banyak produser tuh bikinnya maunya horor. Jadi kalau aku nggak ngikutin juga kesempatannya, sayang juga. Maksudku, ya aku coba horor cuma dengan basic drama. Aku pasti ada sesuatu yang menurut saya lain dengan basic dramaku. Aku ngerjain horor. Coba rasain hal itu. Apakah sentuhan dramaku masih ada di film horor atau tidak? Kalau itu muncul, buat aku itu kelebihan dari saya yang biasanya drama. Saya percaya sih, walaupun dia cuma kaget-kaget itu, cuma drama juga harus kuat loh, nggak mungkin loh kalau nggak kuat. Jadi buat saya cuma melanjutin aja, saya cuma melebarin pekerjaan saya lebih lebar lagi. Cuma basic dramanya pasti. Saya nggak ngerjain orang-orang yang horor juga sama juga. Cuman kan lebih misalnya ke gimana menakutkan, gimana menegangkan, itu juga susah ngerjain itu. Buat saya orang drama belum tentu bisa ngerjain horor, orang horor belum tentu bisa ngerjain drama. Buat saya itu kelebihan kalau bisa dua-duanya. Kekasihku